Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Immanuel Parasian Lumban Tobing dengan NIM 11S24035. Saya dari kelas 12 IF2, Prodi Informatika Angkatan 24 di Institut Teknologi Dell. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video eh, penjelasan atau video presentasi mengenai praktikum yang ketiga pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan topiknya itu adalah aplikasi to-do list. Kita lihat modulnya yang ada di Relcom. Nah, jadi ini adalah modulnya. Jadi sebelum di Relcom ini, uh, di kemarin di CIS sudah diberikan um, keterangan terkait tugasnya. Jadi kita akan membuat um, sebuah program yang bernama to-do list. Jadi di sini ada deskripsinya. Nah, jadi misalnya saya ini sebagai seorang developer yang baru bergabung ke suatu instansi yang diminta untuk menambahkan fitur baru dari kode program yang telah ada sebelumnya. Jadi kode programnya adalah ini. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan kode program yang telah ada dapat berjalan di komputer lokal kamu. Jadi, uh, pertama kemarin kami disuruh untuk membuat rangkuman dari kode program yang ini. Jadi, dengan kode program yang sudah tersedia ini, untuk tugas yang sekarang, saya disuruh untuk melengkapi kode program yang ada ini agar memiliki fitur-fitur berikut. Jadi sebelumnya di dalam kode program ini belum ada fitur-fitur yang namanya mengubah data, mencari data, mengurutkan data. Nah, jadi untuk topik kali ini saya akan menjelaskan keseluruhan kode program yang sudah ada ditambah dengan uh, fitur-fitur yang baru nantinya di kode program yang baru gitu. Jadi, bagaimana kode program yang saya buat untuk menyelesaikan tugas kali ini, gitu. Kita masuk ke eh, Visual Studio Code-nya. Oke, jadi ini adalah kode program yang saya buat. Saya akan menjelaskannya ya. Nah, pertama-tama di sini ada uh, kelas dan variabel utama. Jadi di sini ada public class app. Jadi di sini uh, dibuat nama kelasnya itu atau kelas utama programnya itu adalah app. Kemudian di sini ada uh, model di mana model yang ini adalah ini adalah array yang berisi daftar to do atau daftar tugas nantinya. Kemudian di sini ukuran awalnya adalah 10 slot ya di sini. Tapi tiap slot bisa diisi dengan namanya string atau kosong, nol. Nah, kemudian di sini ada scanner. Nah, scanner ini dipakai untuk membaca input dari keyboard si user nantinya. Kemudian di sini ada ada metode main ya. Jadi yang ini, nah yang ini. Nah, main di sini artinya main ini adalah titik masuk program. Nah, begitu main dijalankan, program langsung menampilkan menu utama dengan memanggil si view show to do list di sini. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk menampilkan daftar to-do-nya. Nah, yang ini. Jadi, dalam fungsi ini akan ditampilkan isi array si model. Isi array modelnya. Nah,
Kemudian awalnya itu is empty sama dengan true. Kemudian di sini ada looping atau loop, di mana kalau model i-nya itu tidak kosong, maka akan ditampilkan dengan nomor i plus satu. Tapi jika memang tidak ada isi sama sekali, maka tampilan pesan akan kosong. Jadi kalau array-nya masih kosong, outputnya nanti belum ada data to do yang tersedia gitu. Kemudian di sini ada fungsi untuk menambah to do ke listnya. Nah, yang ini. Nah, jadi dalam fungsi yang sudah saya tandai ini, nah langkah-langkahnya itu yang pertama, yang di atas nih, yang di atas. Ini adalah untuk ngecek apakah array penuh atau is full di sini. Nah, kalau misalnya penuh nih, kalau dia penuh, maka akan dibuat array baru dengan ukuran 2 kali lipat di sini. Kemudian akan disalin isi lama ke array baru dengan mencari posisi kosong atau nol, lalu isi dengan tuduhnya di sini. Jadi kalau misalnya kita nambahkan uh, tuduhnya belajar Java, maka data itu akan disimpan ke model nol. Nah, jadi nanti dia dimulai dari nol sampai ke ya, kurang dari model ukuran modelnya gitu. Jadi dia akan kalau ada um, menambah tuduh baru dia akan ke model nol gitu. Selanjutnya di sini ada fungsi atau fitur untuk menghapus tuduhnya di sini. Nah, jadi fungsi yang sudah saya tandai ini, nah, di sini ada number kan. Nah, number di sini ini adalah nomor tuduh yang dimasukkan user. Oke, karena array-nya dimulai dari nol, maka indeks sama dengan number min satu di sini. Gitu. Karena array-nya dimulai dari nol nih, maka indeks sama dengan number min satu di sini. Misal nih, lalu akan dicek tuh. Lalu akan dicek, kalau misalnya nomor salah atau kosong, maka dia akan menghasilkan false di sini. Gitu. Kalau nomornya salah atau kosong. Di luar dari yang di input tadi maksudnya ya. Dan kosong, maka dia akan false atau gagal. Tapi kalau ada isinya, ya kemudian isi jadi nol. Isi jadi nol, kemudian true atau berhasil. Jadi tujuh tidak langsung hilang dari array, tapi jadi nol. Begitu. Kemudian di sini ada em, fungsi untuk mengubah tuduhnya. Nah, sama seperti fungsi hapus yang sebelumnya, di sini ada mengubah tuduh. Nah, tapi bedanya di yang mengubah to-do ini isi lamanya diganti dengan teks baru atau di sini dibuat new to-do. Nah, new to-do yang di sini. Kalau indeksnya salah atau kosong, maka dia gagal. Kalau misalnya valid, maka akan diganti atau diubah. Misalnya, to-do nomor 2 dari yang belajar Java diganti menjadi belajar Python. Itu jadi diubah dia daftar to-do-nya. Oke, kemudian di sini ada fitur untuk mengurutkan to-do-nya ya, untuk mengurutkan to-do-nya di sini. Hmm. Hmm, Oke. Nah, jadi fitur untuk mengurutkan to-do list ini, jadi fungsi ini cara kerjanya gimana? Nah, dimulai dari yang paling atas ini misalnya. Program akan menghitung jumlah to-do yang tidak kosong di sini. Nah, kalau Nah, kemudian itu program akan membuat array baru yang namanya temp
array di sini. Term array berisi tuduh saja tanpa null. Oke, kemudian akan diurutkan. Nah, ASC di sini ini maksudnya adalah urutan huruf A sampai Z. Sedangkan DESC di sini ini adalah urutan Z sampai A gitu. Kemudian akan dikosongkan remodelnya dan akan disalin em, hasil urutan ke modelnya. Jadi urutan array-nya bisa diperbaiki gitu. Oke, kemudian di sini ada menu utamanya nih. Jadi menu utamanya, nah yang ini. Nah, yang ini adalah menu utama dari program ini. Nah, nah, jadi bagaimana penjelasan dari kode program ini? Jadi em, program akan melakukan loop secara terus-menerus. Nah, akan melakukan loop secara terus-menerus nih. Jadi loopnya berhenti sampai kapan? Loopnya berhenti ketika user menekan atau mengetik eh, tanda X atau memilih X di sini. Kemudian program akan menampilkan daftar to do, lalu menu pilihan. Nah, sini ada menu pilihan. Nah, pilihan user ini akan masuk ke switch di sini. Di memakai switch ya. Nah, jadi ada beberapa em, simbol atau ya bisa dibilang simbol ya dengan fungsi-fungsi yang berbeda. Misalnya, ketika user mengetik satu, nah itu artinya untuk menambah to-do-nya. Kalau user nanti mengetik dua, itu artinya user mengubah to-do. Kalau nomor tiga, tiga itu adalah mencari to-do. Kemudian yang keempat di sini ini adalah urutkan to-do. Kemudian yang kelima di sini adalah remove to-do list atau menghapus to-do. Dan akhirnya kalau user menekan tombol X di sini itu adalah artinya eh, keluar dari programnya gitu. Jadi ini adalah menu utamanya. Kemudian di bawah menu utama ini ada yang namanya menu tambahan. Jadi menu tambahan di sini adalah yang ini. Nah, jadi ini akan program akan menampilkan pesan dan akan meminta input berupa teks dari si user. Nah, ini menu tambahannya. Nah, tadi kan di menu utama kalau menekan X itu artinya keluar dari program. Tapi dalam menu tambahan ini, ketika user menekan tombol X, itu artinya batal. Beda dengan menu utama tadi. Kalau dalam menu tambahan ini, kalau user menekan X, itu artinya batal. Kalau kalau tidak, kalau nggak jadi misalnya, maka program akan menyimpan ke daftar to-do-nya. Nah, gitu. Kemudian di sini ada menu hapus. Nah, menu hapus di sini. Nah, jadi menu hapus ini akan meminta nomor to-do yang mau dihapus. Jadi program akan meminta user mau nomor to-do mana yang mau dihapus gitu. Kalau misalnya user menekan X itu maka artinya tindakan dibatalkan atau batal menghapus gitu. Kalau angkanya valid, maka dihapus tuh kalau misalnya ada nomor yang tersedia, nomor yang pengen dihapus, misalnya aku pengen nom menghapus to do yang nomor 2. Nah, di daftar to do-ku kebetulan ada nomor 2. Nah, itu kan valid, jadi akan dihapus. Kalau dia bukan berupa angka atau tidak valid, maka akan muncul pesan uh, error. Nah, gitu. Oke, itu untuk menu menghapus. Kemudian di sini ada menu untuk ubah, namanya menu ubah. Nah, yang ini.
Jadi di sini ada menu ubah. Jadi dalam menu ubah yang ini, nah, jadi fungsi ini atau kode program untuk menu ubah ini akan meminta nomor to do yang mau diubah. Tadi kan yang sebelumnya dihapus, sekarang mau diubah tuh. Jadi kalau misalnya nomor to do-nya bukan berupa angka, maka dia akan error. Kemudian kalau dia angkanya valid, maka dia akan meminta teks baru. Jadi meminta teks baru. Kemudian kalau user menekan X, itu artinya tindakan dibatalkan atau batal untuk mengubah to-do list-nya gitu. Nah, kalau valid nanti dia akan meminta teks baru dan update lah to-do-nya akan diupdate karena kan kita mengubah itu yang lama jadi to-do yang baru gitu. Oke. Kemudian di sini ada fungsi untuk menu cari. Nah, di sini. Se- Nah, ini adalah menu cari. Jadi kode program untuk menu cari ini cara kerjanya program akan meminta kata kunci pencarian. Misalnya di daftar to-do list kita misalnya ada kata Java. Jadi kita mencari berdasarkan kata yang pengen kita cari gitu. Misalnya huruf J atau V gitu untuk mempermudah pencarian dalam daftar to-do kita atau to-do list kita. Kalau misalnya user menekan X nanti, maka itu artinya tindakan dibatalkan atau batal untuk mencari to-do list. Kalau misalnya, nah, kemudian akan dilakukan loop di sini. Loop, nah, loop semua to-do, lalu cek apakah teks to-do mengandung keyword. Keyword, apakah dia mengandung keyword. Jadi keyword ini kata kunci dari si to-do list-nya apakah sesuai dengan input yang kita berikan gitu, kata kunci yang kita berikan. Nah, kalau misalnya ada kata kunci yang saya berikan sesuai dengan to-do yang pengen saya cari, nah itu akan ditampilkan tuh. Nah, kalau misalnya tidak ada, maka akan ditampilkan pesan yang ini. Tidak ada data to-do yang ditemukan. Betul. Oke. Kemudian di sini ada ah, menu mengurutkan atau menu mengurutkan to-do list ya. Nah, jadi cara kerja dari kode program untuk menu mengurutkan to-do list ini, jadi program akan meminta user memasukkan kode urutan ASC atau DSC yang sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya. ASC itu kan urutan dari A sampai Z, sedangkan untuk DESC itu dari Z sampai A. Jadi user akan menyesuaikan. Dia mau mencari uh, kode urutannya itu ASC atau DESC berdasarkan to-do list. Nah, to-do listnya. Kalau misalnya user menginput X di sini, maka tindakan dibatalkan atau dia batal untuk mengurutkan to-do list. Kalau misalnya kodenya valid, nah maka dia akan mengurutkan to-do. Tapi kalau misalnya user memasukkan inputan di luar dari ASC atau DSC atau kata lainnya kalau misalnya tidak valid atau salah, maka program akan menampilkan pesan error yaitu pilihan tidak valid, harap memasukkan ASC atau DESC. Nah, kemudian di sini ada fungsi input. Nah, input atau meminta masukan data dari user atau pengguna. Jadi, dalam kode program ini, program akan membungkus cara input supaya lebih rapi. Nah, jadi program akan menampilkan teks petunjuk, kemudian mengambil input user, dan mengembalikannya dalam bentuk string di sini. Nah, gitu. Jadi, secara garis besar nih,
program ini adalah aplikasi to-do list yang berbasis eh, konsol di sini. Jadi ada fitur-fitur yang tersedia seperti menampilkan to-do list, kemudian ada menambah to-do list, kemudian menghapus to-do list, kemudian mengubah to-do listnya, kemudian ada mencari, ada fitur mencari, mengurutkan, itu, nah, mengubah to-do list, nah, dan keluar dari programnya. Keluar dari program itu kan ketika user nanti menekan X gitu ya. Nah, jadi kurang lebih begitu penjelasan untuk kode program ini. Kemudian untuk membuktikan apakah kode ini sudah berjalan dengan baik dan benar, kita akan melakukan compile dan run di sini. Oke. Nah, jika sudah berhasil di-compile, kita akan jalankan panggilnya. Nah, kemudian, nah di sini kan, nah pertama program mengeluarkan tulisnya kan kita belum menginput apa-apa, makanya program di sini menginput belum ada data to do yang tersedia. Kemudian kita kembali ke modul untuk melihat contoh inputannya. Nah, karena kita empat nih. Nah, kita masukkan kodenya di ESC. Oke, di ESC itu kan em, kode urutan. Kemudian kita akan mengubah. Nah, nomor yang diubah. Kemudian kita membuat 10 nih. Nah, dulu baru. Misalnya kita buat 5J eh, makan misalnya atau sesuai aja dah. JI J. Nah, kemudian kita akan menghapus misalnya nomor 5 kan. Kita pilih nomor satu. Nah, gagal menghapus to-do list nomor satu karena kita tadi kan membuatnya nomor 10, gagal mengubah. Nah, kemudian kita tambah lagi. Nah, kemudian misalnya kita batalkan. Nah, kurang lebih gitu. Jadi program akan melakukan looping terus sampai misalnya saya memilih X untuk keluar. Nah, gitu. Jadi begitulah kurang lebih cara kerja dari kode program ini. Jadi karena saya sudah melakukan pengujian di Delcom, nah di sini di Delcom Trading dan memperoleh nilai 100/100 dan di sini expect output dan actual outputnya sudah sesuai yang menandakan bahwa kode program yang saya buat di sini sudah berjalan dengan baik dan benar. Jadi, sekian video penjelasan kode program untuk topik aplikasi to-do list yang saya buat di sini. Semoga yang menonton bisa lebih memahami tentang aplikasi to-do list ini dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.